warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar subtema 3 bersama Bu Anita. Oke. Pasti teman-teman sudah tahu apa itu kalimat tanya. Kalimat tanya, kata tanya, atau kalimat tanya adalah kalimat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, jadi kata tanya ini ada kata tanya apa, siapa, berapa, kapan, di mana, bagaimana, mengapa. Nah, di sini kata tanya apa digunakan untuk menanyakan jenis sifat dan kegiatan. Contohnya, apa yang sedang kamu lakukan? Nah, yang kedua, kata tanya yang digunakan untuk kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contoh, siapa nama teman sebangkumu? Siapa nama adikmu? Nah, ada berapa di sini kata tanya yang digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai harga, satuan, dan waktu. Selanjutnya ada di mana. Di mana kata tanya yang digunakan untuk menerangkan tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Kata tanya mengapa. Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan sebab, alasan perbuatan. Contoh, mengapa kita harus bersikap sopan di sekolah. Bagaimana? Kata tanya yang digunakan untuk menanyakan cara atau pembuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat es krim? Nah, di sini ada contoh siapa yang membuat lukisan indah ini. Oke, selanjutnya di sini ada teks bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Rati sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asyik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Donna, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Nah, di sini ada tulisan yang bercetak miring. Ada Rati, ada Ia, ada Ino, ada mereka. Nah, kata ganti di sini ada 2. Ada kata ganti ia dan kata ganti mereka. Kata ganti ia hanya untuk 1 orang. Nah, kalau kata ganti mereka lebih dari 1. Contohnya ada Edo, Raka, Garnis. Nah, diganti menjadi mereka ya. Nanti anak soleh dan soleha kerjakan yang ayah menulis. Oke. Oke, sekarang ada pembagian di sini. Nah, kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang pembagian, apa itu pembagian? Nah, sini ada contoh soalnya. Sebanyak 10 butir kelereng akan disimpan ke dalam kotak. Berapa banyak kelereng dalam satu kotak? Nah, caranya. Nah, sekarang 10 dibagi 5. Hasilnya berapa ya? Karena pembagian pengurangan berulang sampai habis, jadi 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Kemudian karena belum habis dikurangi lagi. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, di sini ada pengurangan yang pertama, ada pengurangan yang kedua. Nah, jadi masing-masing kelereng ini, masing-masing kotak ini berisi 2 kelereng. 10 dibagi 5, hasilnya 2. Oke. Karena tadi hasilnya 2, nah di kotak ini kelerengnya ada 2. 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 Di kotak ini kelerengnya
Ada 2. Jadi hasilnya 10 dibagi 5 adalah 2. Oke, selanjutnya menyebutkan tata tertib di sekolah. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi disiplin. Nah, teman-teman harus menaati tata tertib di sekolah maupun di rumah atau di tempat kalian berada. Misalkan teman-teman lagi ada di tempat wisata, harus ditaati tata tertib yang berlaku ya.